Bahan sederhana, rasa istimewa. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini Arthur Cooking akan berbagi cara membuat selai durian ya teman-teman. Ini bisa buat ide jualan makanan seperti roti bakar ataupun isian roti yang lainnya. Dan juga bisa kita nikmatin sendiri di rumah, yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Untuk bahan selai durian, pertama kita siapkan di sini ada 5 sendok makan gula putih. Kita pakai takaran sendok ini ya untuk gulanya. Selanjutnya kita siapkan 3 sendok tepung terigu. Kita pakai tepung terigu ya teman-teman, nggak pakai maizena. Selanjutnya kita siapkan 250 ml sampai 300 ml air bersih. Di sini aku pakai 250 ml. Kemudian kita siapkan yaitu pasta durian ya teman-teman, atau perisai durian atau perasa durian ya. Selanjutnya di sini aku siapkan margarin, aku pakai merek Blue Band. Ini yang pakai butter ya teman-teman. Kita akan pakai 1 sendok munjung ya untuk margarin atau butternya. Untuk cara membuatnya kita siapkan pan atau wajan anti lengket. Kemudian kita akan tuang terlebih dahulu gula putih. Selanjutnya menyusul tepung terigu. Selanjutnya kita masukkan air. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan perisa durian ya. Selanjutnya kita aduk semua bahan ya teman-teman sampai gula larut dan tepung terigunya juga larut dengan bahan yang lainnya ya. Supaya nanti ketika kita memasak selai durian ini tidak menggerindil ya untuk tepungnya. Nah, ini kita membuat selai durian ini tanpa buah durian ya. Jadi ini bisa disebut selai durian KW, tapi rasanya cukup enak teman-teman ya. Untuk rasa duriannya juga cukup terasa. Ini biasanya untuk olesan roti bakar ya teman-teman. Ataupun kue seperti samir, itu isiannya bisa diisi dengan selai seperti ini ya. Jadi lebih ekonomis. Selanjutnya kita akan pindahkan ke kompor dan kita akan rebus dengan api sedang ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Jadi untuk perebusannya cukup lumayan sabar ya, harus sabar karena kita akan merebusnya hingga mengental ya teman-teman ya. Direbus hingga mendidih, meletup-letup dan mengental. Sambil kita rebus, sambil kita aduk ya teman-teman. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Dan ini hasilnya setelah kita rebus selama sekitar 4 menit. Ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Tapi ini belum cukup, kita akan rebus hingga letup-letup ya. Jadi nanti posisi selai yang kita buat itu tanak ya teman-teman, jadi awet. Untuk ketahanan dari selainya bisa bertahan sekitar 4 sampai seminggu ya. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Ini kita akan aduk terus ya teman-teman, supaya nggak lengket atau gosong di bawah. Pokoknya kita rebus hingga benar-benar tanak ya.
setelah selai yang kita rebus tanak sesuai dengan waktu yang kita tentukan, kita matikan kompornya, kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita aduk ya teman-teman. Ini posisi api sudah mati ya, jadi jangan dinyalakan lagi. Kita aduk sampai margarinnya merata dengan bahan selai yang ada ya teman-teman. Dan kita akan icip rasa. Rasanya cukup enak ya teman-teman, manisnya pas. Dan setelah dingin kita bisa masukkan ke wadah ya teman-teman. Ini posisi selai hangat, aku masukkan ke wadah ya teman-teman untuk kita simpan. Nah, ini hasilnya selai yang kita buat, selai durian KW yang kita buat. Selanjutnya kita akan coba untuk olesan roti ya, supaya kita tahu rasanya. Ini untuk pedagang roti bakar bisa dicoba ya, daripada beli selai di toko, ini lebih ekonomis. Dan untuk di rumah juga bisa buat seperti ini. Ini lebih ekonomis ya teman-teman. Nah, ini hasilnya dan kita coba. Rasanya cukup enak. Rasa duriannya terasa, manisnya pas. Pokoknya enak teman-teman, apalagi kalau dibakar ya. Dan kita bisa bakar seperti ini ya. Rasanya cukup harum, enak. Atau bisa buat isian roti samir ya, seperti ini. Dalamnya bisa diisi dengan rasa selai durian. Pasti cukup enak. Selanjutnya setelah dingin kita bisa tutup wadahnya biar kita simpan ya. Dan kalau kita perlu gunakan, kita tinggal buka dan kita gunakan untuk selai duriannya. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.